Selamat datang penikmat horor. Episode kali ini, kami akan menceritakan kisah horor dengan judul Kain Kafan Hitam. Langsung saja kita dengar ceritanya. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Kita sebut saja dia dengan Pak Budi. Pak Budi ini dikenal sebagai orang yang tidak baik di lingkungan kami. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan, aku dengar dia suka berkunjung ke rumah pelacuran. Kelakuannya yang buruk itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang berlimpah dari perbuatan tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Entah kalian mau menyebutnya rentenir, lintah darat, atau apapun. Saat dia meninggal, semua warga tidak ada yang mau datang ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya yang menangis meminta tolong, dan salah satu kiai menyarankan untuk menolongnya, akhirnya para tetangga bersedia membantu. Saat itu, aku masih remaja, diajak ayah untuk ikut melayat. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kafan yang tersedia untuk membungkus tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya. Akhirnya, mereka membeli lagi kain kafan yang lebih lebar. Tetapi, kain itu tetap saja tidak muat. Setelah ketiga kalinya, hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Budi. Akhirnya, salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih itu menjadi kain kafan berwarna hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana. Tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Itu dengan sangat mudah. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Itu dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku. Entah kenapa, bulu kudukku merinding. Baru pertama kali dalam hidupku, aku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Budi ke musolah terdekat untuk disolati. Saat itu, aku tidak ikut ke musolah. Aku memutuskan kembali ke rumah. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka pergi ke rumah duka untuk membantu. Aku yang mulai merinding lagi tanpa sebab, akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan. Beruntung, saat aku ke musolah, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku melihat keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang. Semua orang yang mengangkat keranda itu terlihat sangat kesusahan untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Bahkan di tengah jalan, banyak dari mereka meminta diganti untuk membawa keranda itu. Saat kami tiba di kuburan, terjadi hal yang sangat mengejutkan. Kuburan Pak Budi belum siap. Menurut para penggali kubur yang berjumlah 5 orang, mereka kesulitan menggali karena tekstur tanah yang keras. Padahal saat itu sedang hujan deras. Sudah 6 cangkul yang menjadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Namun, hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya kiai yang memimpin rombongan meminta semua pelayat untuk berdoa sebentar. Setelah itu, ia menyuruh untuk menggali kembali.
Tidak lama kemudian, satu lubang kuburan telah siap. Meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang lahat untuk mengangkat mayat Pak Budi. Akhirnya, mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Tetapi sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Akhirnya para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Budi. Setelah itu, Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Budi. Tetapi kabar tidak sedap telah beredar. Para tetanggaku menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Budi dengan kain kafan hitamnya serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumahku pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Budi. Tetapi beruntungnya aku yang tidak melihatnya, hanya orang tuaku saja yang diganggunya. Baru setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Budi menyarankan untuk tidak menceritakan hantu Pak Budi pada siapapun. Akhirnya hantu Pak Budi tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian, aku pergi keluar kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita padanya kejadian itu. Alasanku menceritakannya, pada saat itu sudah sebulan hantu Pak Budi tidak muncul. Dan ini di luar kota, apalagi temanku tidak kenal dengan Pak Budi. Tetapi aku salah. Setelah aku pulang, sehari kemudian temanku menelponku. Katanya dia didatangi hantu yang ciri-cirinya sama persis seperti apa yang aku gambarkan. Aku yang tidak mudah percaya, sehari kemudian pergi ke rumah temanku yang lain, yang rumahnya lebih jauh. Aku ceritakan semuanya perihal hantu Pak Budi, dan setelah aku pulang, keesokan harinya, temanku itu menelpon dan menceritakan hal yang sama, seperti apa yang dialami temanku yang sebelumnya. Aku yang mulai setengah percaya, langsung menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakannya lewat email. Setelah 4 hari, tidak mendapatkan jawaban, aku merasa lega. Karena aku pikir kedua temanku itu hanya bermimpi horor karena ceritaku. Tetapi saat hari kelima sebuah email masuk dari teman perempuanku itu. Dalam emailnya, dia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya itu adalah hantu paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Akhirnya aku mempercayai bahwa kisah hantu Pak Budi tidak boleh diceritakan ke siapapun. Namun, jika teman-teman sudah menyimak kisah ini hingga akhir, aku hanya bisa minta maaf. Selamat tinggal.